Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'dahu amma ba'd. Hadirin jamaah jihad yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah pada kesempatan kali ini kita masih bisa berkumpul di tempat yang mulia ini. Mudah-mudahan amal kita ini menjadi saksi nanti di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sambil nunggu ini dinyalakan, kita mukadimah saja dulu. Sejak Perserikatan Muhammadiyah itu kemarin memutuskan kalender Hijriah Global Turki atau biasa disebut dengan kalender Hijriah Global Tunggal ya, untuk hari ini istilahnya seperti itu. Nah, sebagai kriteria dalam pembuatan amanatnya, yaitu pada acara Musyawarah Nasional Tarjih ke-32 di Pekalongan, tanggal 25 Januari 2024, nah maka diskursus terkait dengan KHGT atau Kalender Hijriah Global Tunggal itu mulai ramai dibicarakan, terutama di kalangan pegiat ilmu hisab ru'yat, juga termasuk di internal Jamiah Tesis. Ya. Nah, maka pembahasan terkait dengan KHGT ini kemudian diusulkan dibahas dalam sidang Dewan Hisbah. Jadi ini sudah diusulkan dan bahkan sudah disidangkan begitu ya untuk terkait dengan KHGT ini. Nah, artinya untuk hari ini mungkin bisa disebut sebagai sosialisasi lah ya. Sosialisasi keputusan Dewan Hisbah terkait dengan kalender Hijriah Global. Nah, sebelum sidang, Dewan Hisab dan Ru'yat PPPSIS ini mengadakan seminar dulu, seminar nasional dengan tema kalender Hijriah Global Tunggal pada tanggal 18 Mei 2024 di Hotel Savoy Homan, dengan mengundang dari Muhammadiyah waktu itu diwakili oleh Profesor Tono Saksono, kemudian dari NU itu diwakili oleh Pak Ing Hafid, itu pembuat software Mawakit, kemudian dari Kementerian Agama itu diwakili oleh Pak Ismail Fahmi, kemudian dari astronom itu diwakili oleh Pak Thomas Jamaluddin. Jadi sebelum sidang gitu ya, kami mengadakan dulu seminar nasional. Ini tujuannya adalah untuk menyerap informasi terkait dengan KHGT dari para narasumber yang kompeten sebagai bahan kajian nanti dalam sidang Dewan Hisbah. Nah, kemudian pada tanggal 2 sampai 3 Juli 2024 kemudian dibahas ya dalam sidang Dewan Hisbah di PPI 36 di Pleret. Kemudian setelah itu Dewan Hisbah kemudian memutuskan atau mengeluarkan surat keputusan terkait dengan KHGT ini yang nanti akan kita bahas gitu ya. Ini masih belum nyala. Nah, sebelum kita membahas KHGT atau kalender Hijriah Global Tunggal, nah maka sebelum itu ini supaya pemahamannya utuh, ini harus kita pahami dulu. Ternyata dalam ilmu falak atau dalam ilmu hisab juga sama dengan ilmu-ilmu yang lainnya. Seperti dalam ilmu ushul fikih ada yang muttafaq dan mukhtalaf. Ada yang disepakati juga ada yang
diperbincangkan atau ada yang berbeda gitu ya. Kemudian misalkan dalam ilmu nahu juga ada yang muttafaq dan mukhtalaf gitu ya, karena ada dua misalkan ada aliran misalkan Kufah, ada aliran Basra gitu kan. Nah ternyata dalam ilmu falak pun sama, itu ada yang muttafaq, ada yang mukhtalaf. Nah di antara yang muttafaq itu adalah mereka atau dalam ilmu falak itu disepakati bahwa untuk penetapan awal bulan Hijriah itu hilal adalah mikot zamaninya. Jadi awal bulan ini masuk ya, mikot zamaninya atau tandanya itu adalah dengan kemunculan hilal atau zuhurul hilal. Ya. Dan ini disepakati oleh semua. Ya, baik nanti dari Persis, dari Muhammadiyah, dari NU dan yang lain-lainnya pun sama, ini sepakat bahwa awal bulan itu dimulai dengan ketampakan hilal atau zuhurul hilal. Itu sepakat semuanya. Nah, lalu dari mana mulai muncul perbedaan itu? Nah, sebelum ke situ di sini saya tampakkan dulu nih ya wujud hilalnya itu seperti apa ya. Jadi nanti kalau misalkan saya sebut-sebut hilal, tapi misalkan nggak kebayang hilal itu seperti apa, nah hilal itu seperti ini. Nah, kelihatan hilalnya nggak Bu, Pak? Enggak ya. Nah ini di lapangan itu sebenarnya sulitnya itu seperti ini. Cuman ini kan kecil ya, lapangan itu lebih besar. Jadi lebih sulit sebenarnya mengidentifikasi hilal di lapangan. Ini saja yang kecil kadang-kadang kita nggak lihat ya. Nah, padahal ini kalau misalkan kita atur kontrasnya, hilalnya kelihatan sekarang. Nih. Nah, ini hilalnya. Nah, jadi hilal itu adalah bulan sabit, ya, bulan sabit yang yang pertama kali bisa terlihat. Ini yang disebut dengan hilal. Itu. Jadi jangan sampai disebut-sebut hilal tapi hilalnya nggak kebayang. Hilal kenal misalnya. Nah itu hilal. Jadi kalau misalkan aslinya ini akan kelihatan nih. Ini sebelum diproses fotonya gitu ya. Ini tidak kelihatan. Nah baru setelah kontrasnya diatur, ini hilalnya bisa kelihatan. Ini sebagai salah satu contoh saja. Ini di lapangan itu sebenarnya ya sulit untuk mengidentifikasi hilal, apalagi kalau hanya mengandalkan pengamatan secara langsung ya dengan mata telanjang begitu tanpa menggunakan alat-alat begitu ya seperti teleskop. Nah sekarang kan teleskopnya sudah berkembang. Sekarang teleskopnya itu sudah disebutnya GOTO atau teleskop robotik. Jadi kalau misalkan kita mau melihat hilal itu tinggal pencet saja di remote-nya ada tulisan moon gitu ya. Kita klik, itu akan gerak langsung menuju ke situ, ke hilalnya, ke bulan. Kalau misalkan kita mau melihat Mars gitu ya, planet Mars, tinggal dipilih saja planet Mars, itu langsung dia gerak lagi ke planet Mars. Itu sudah bisa seperti itu sekarang. Ya, dan di DHR alhamdulillah juga sudah punya alat-alat yang seperti itu ya di Dewan Hisab ya Persatuan Islam. Nah, jadi itu hilalnya. Nah, sepakat ya, ini semuanya sepakat bahwa awal bulan ini diawali ya dengan kemunculan hilal. Itu sepakat semuanya. Nah, selanjutnya kalau yang tadi yang muttafaq yang disepakati, nah sekarang yang mukhtalaf ternyata walaupun ada yang muttafaq tapi ternyata ada yang mukhtalaf dalam kajian ilmu falak itu. Yang pertama terkait dengan metode. Nah, tadi kan hilalnya sama yang itu, gitu ya, hilalnya sama yang itu. Tapi dalam metode mengetahui kemunculan hilal itu, nah ini terbagi dua golongan ya, dua grup gitu ya. Ada yang mengatakan bahwa kemunculan hilal yang tadi itu hanya bisa diketahui dengan melihat atau ru'yat langsung di lapangan. Jadi kalau yang ru'yat itu tanggal 29 misalkan ini mau menentukan bulan Ramadan,
Nah, tanggal 29 itu pada waktu maghrib datang ke lapangan menghadap ke arah barat, kemudian melakukan ru'yat, artinya melihat langsung kemunculan hilal tersebut. Apakah ada atau tidak? Kalau terlihat maka tanggal besoknya itu tanggal 1. Nah, kalau misalkan tidak terlihat maka besoknya itu adalah tanggal 30 Sya'ban dan tanggal 1 Ramadannya adalah lusanya. Begitu itu kalau yang ru'yat. Nah, yang pertama ada yang menggunakan metode ru'yat. Nah, kata orang-orang yang menggunakan metode ru'yat, hilal yang tadi itu hanya boleh diketahui dengan ru'yat saja, gitu, dengan melihat saja di lapangan. Tidak boleh pakai metode yang lain. Nah, sementara yang kedua, nah ini ya, yang kedua, ini kemunculan hilal yang tadi itu bisa dilihat bukan hanya dengan ru'yat atau observasi, tapi bisa juga diketahui kemunculannya dengan kalkulasi atau hisab, gitu ya. Nah, cuman nanti dalam hisab ini pun banyak perbedaan, gitu. Jadi jangan menyangka bahwa hisab itu cuma satu. Ternyata di yang pertama nih, dalam sistem hisab itu ada yang disebut hisab urfi, hisab hakiki. Nah, makanya tadi ketika di tema ya yang panjang itu tadi itu ada hisab hakiki, ini saya kurang paham ini maksudnya hisab hakiki itu yang mana gitu ya, karena nanti hisab hakiki itu banyak gitu ya. Di antaranya ini ya. Yang pertama ada hisab urfi. Dalam sistem hisab itu ada sistem hisab urfi. Nah, hisab urfi ini mirip-mirip dengan kalender Masehi lah ya kalau sekarang. Jadi tiap bulannya itu sudah ditentukan, jumlah harinya sudah ditentukan. Jadi kalau di hisab urfi misalkan Muharram 30 gitu ya, Muharram, Safar, Rabiul Awal itu sudah ditentukan 30, 29, 30, 29, 30, 29 kecuali bulan Zulhijjah. Kalau di Masehi kan kecuali bulan Februari bisa jadi 28, bisa jadi 29. Nah, kalau di hisab urfi ini kecuali bulan Zulhijjah bisa 29 hari, bisa 30 hari. Itu saja. Nah, untuk jumlah harinya tiap tahun sama. Jadi tiap tahun sama aja seperti itu. Cuma nanti awal tanggal 1 Muharramnya saja yang beda-beda tiap tahun itu. Nah, begitu. Kalau jumlah harinya sama. Nah, ini sistem hisab urfi ini dulu dibuat oleh Umar bin Khattab. Ya, setelah 2,5 tahun lah Umar bin Khattab menjabat khalifah, ini ada permintaan dari Abu Musa al-Asy'ari supaya membuat kalender Hijriyah. Karena zaman itu bulannya sudah ada, tapi tahunnya itu belum ada. Jadi tahunnya belum ada, tahun 1, tahun 2, tahun 3, tahun 4, atau sekarang tahun 1447 Hijriah gitu ya, itu belum ada dulu. Nah, dulu mah tahunnya itu ditandai dengan peristiwa-peristiwa besar seperti Nabi Muhammad lahir misalkan tanggal 12 Rabiul Awal gitu kan. Tahunnya tahun berapa? Enggak ada tahunnya. Nah, 12 Rabiul Awal tahun gajah gitu ya. Bukan tahun 1, tahun 2, tahun 3 gitu. Nah, jadi dulu mah nggak ada tahun 1, tahun 2, tahun 3. Sehingga ketika ada surat dari Umar bin Khattab kepada misalkan kepada Abu Musa al-Asy'ari. Nah, misalkan tertanggal Rajab. Ini Rajab kapan? Rajab sekarang, Rajab tahun depan, atau tahun depannya lagi? Ini kan nggak ada. Hanya misalkan 12 Rajab. Ini Rajabnya kapan? Tahun ini, tahun depan, atau tahun depannya lagi? Ini tidak jelas gitunya, sehingga dimintalah waktu itu Umar supaya membuat kalender Hijriyah gitu ya. Nah, ini sebenarnya dulu mah belum ada gitu ya kalender Hijriyah. Nah, itu kemudian oleh Umar ditetapkan dimulai kalender itu ketika hijrahnya Rasul gitu ya, ketika hijrahnya Rasul. Nah, maka kemudian disebutlah kalendernya dengan kalender Hijriah. Nah, yang urfi ini dibuat oleh Umar bukan untuk ibadah. Jadi yang ini bukan untuk ibadah,
tapi hanya sekedar untuk administrasi kenegaraan saja. Jadi misalkan tanggalnya sudah ada gitu ya. Nah, tapi untuk misalkan ibadah itu tetap waktu itu menggunakan ruyat gitu. Misalkan tanggal di penanggalannya Ramadan itu hari Senin, itu bisa jadi pas puasanya itu bukan hari Senin tapi hari Selasanya gitu ya. Atau misalkan hari sebelumnya hari Ahadnya, itu bisa jadi seperti itu karena penanggalan di zaman Umar sekali lagi itu bukan untuk ibadah tapi hanya untuk administrasi kenegaraan itu. Jadi kepentingan administrasi gitu, bukan untuk ibadah menentukan satu Ramadan kapan gitu ya. Kemudian yang lainnya kapan gitu, bukan. Nah, selanjutnya ada hisab hakiki. Nah, ini yang di materi itu ada berdasarkan hisab hakiki ya. Hisab hakiki itu banyak. Ada hisab hakiki takribi. Ini hisab hakiki takribi ini, jadi kalau yang urfi itu hanya menghitung peredaran bulan rata-rata kemudian dibagi menjadi 12 bulan, lalu tiap bulannya ditentukan hari-harinya kan gitu. Itu yang urfi. Nah, kalau yang hakiki ini bukan lagi menghitung peredaran bulan yang rata-rata, tapi menghitung peredaran bulan yang asli ya, yang nyata. Nah, cuman nanti perhitungannya dari segi akurasi ini ada beberapa tingkat. Ada yang takribi. Nah, yang takribi ini hitungannya sangat sederhana sekali. Ini contohnya ada kitab Sulamun Ayren gitu ya, ada Khulasatul Wafiyah, Fathul Manan, kemudian ada Iqazuniyam dan lain sebagainya. Nah, ini sistemnya adalah sistem takribi. Kalau misalkan kita lihat sistem takribi ini perhitungannya hanya tambah kurang bagi gitu ya. Hanya seperti itu saja. Jadi tidak memakai trigonometri, sinus, kosinus, tangen gitu ya, nggak pakai itu. Jadi sangat sederhana sekali. Nah, tapi banyak sekarang itu banyak yang berkeyakinan bahwa hisab takribi adalah hisab yang paling akurat, katanya seperti itu. Seperti orang-orang cakung yang suka ada laporan gitu ya. Yang suka laporan melihat hilal itu kan di Cakung. Nah, orang-orang Cakung itu dulu saya pernah ke Cakung. Ini katanya yang paling akurat itu adalah hisab takribi. Padahal hisab takribi kalau misalkan kita bandingkan dengan kenyataan, ya, dengan kenyataan fenomena aslinya, ini kira-kira sudah melenceng sekitar 1 jam. Gitu, udah melenceng 1 jam ini hisab takribinya itu. Misalkan gerhana terjadi jam 9, gerhananya terjadi jam 10. Gitu ya. Nah, ini hisab takribi. Nah, makanya di sana itu kalau misalkan yang takribi ini ketinggian hilalnya bisa lebih tinggi dari yang kontemporer atau yang lainnya nih. Jadi kalau misalkan menurut yang hisab yang akurasi tinggi hilalnya 0 derajat, nah yang takribi ini bisa jadi dia 2 derajat atau lebih gitu. Ya. Nah, karena takribi ini menggunakan tabel-tabel Jiz'ul Bek yang sudah umurnya itu 500 tahun gitu ya. Jadi datanya data lama, padahal kan astronomi itu harusnya memakai data-data yang baru. Nah, ada yang tahqiqi yang kedua. Yang tahqiqi itu perhitungannya sekarang yang tadi makan sederhana, yang tahqiqi itu sudah mulai menggunakan trigonometri, sudah menggunakan sinus, kosinus, tangen, atau misalkan tabel-tabel logaritma gitu ya. Ini sudah mulai digunakan di hisab tahqiqi. Kemudian ada yang tadqiqi. Nah, kalau yang tadqiqi ini bedanya dari data-data atau akurasi datanya ini lebih ditingkatkan dari yang tahqiqi. Nah, cuman nanti biasanya masih bersifat tabel gitu ya, masih bersifat tabel. Cuman nanti yang tadqiqi ini tadqiqi ya tadi. Yang tadqiqi ini nanti bakal lebih dekat ya kepada yang asli, yang kontemporer hasilnya itu. Nah, kebetulan untuk yang tadqiqi ini saya juga sudah buat kitabnya. Jadi saya nulis kitab yang beraliran hisab hakiki tadqiqi. Namanya kitab Nizamul Qamarain fi Hisabil Istima'i wal Hilal wal Kusufain. Itu saya tulis dengan bahasa Arab. Dan alhamdulillah kitab saya yang itu sudah menjadi rujukan di Kementerian Agama. Jadi kalau setiap kali sinkronisasi ada 30 sistem hisab. Nah,
sistem yang Nizamul Qamarain yang saya buat itu sudah dimasukkan sebagai rujukan di Kementerian Agama. Biasanya kan ada sinkronisasi tiap tahun, tuh seringkali di luar kota. Dulu pernah di Bukit Tinggi, kemudian termasuk di Bali kan. Saya juga aneh kenapa di Bali gitu ya, Kemenak tapi di Bali gitu kan. Aduh kata saya. Tapi ya wayahna gitu ya, karena sudah dijadwalkan di situ ya harus ikut. Jadi nah itu, jadi yang tadkiki. Jadi di Persis sudah punya sistem hisab yang tadkiki ya. Namanya kitab Nizamul Qamarain fi Hisabil Istima'i wal Hilal wal Kusufain, dan itu mungkin kitab falak pertama yang dibuat di Persis yang berbahasa Arab gitu ya. Karena sebelum itu Ustaz Ghazali misalkan itu beliau masih memakai rujukannya sebenarnya rujukan orang kitab-kitab orang NU gitu ya, seperti kitab Khulasatul Wafiyah, kemudian Nurul Anwar, itu beliau itu nulisnya dari situ. Karena memang beliau belajarnya dari pesantren NU. Jadi dulu itu Ustaz Ghazali sengaja dipesantrenkan di Cibarusah Bogor ya oleh Ustaz Abdurrahman, mempelajari ilmu falak. Nah, yang dipelajari adalah kitab-kitab dari NU ya, seperti Sulamun Ayren, Fathurul Manan, Khulasatul Wafiyah, kemudian Nurul Anwar dan lain sebagainya. Kemudian dibawa ke Persis, lalu ditulis ulang dengan bahasa Indonesia gitu ya, diketik oleh Ustaz Ghazali dengan bahasa Indonesia supaya lebih mudah dipelajari gitu. Karena di Persis kan terbatas, di Muallimin kan cuma 3 tahun belajarnya. Kalau di NU kan boleh berapa tahun pun kan belajar, mau 5 tahun, mau 10 tahun. Dulu makan ngitung nanti lain ku tahun kan di NU mah geus ku sabaraha kastro kan gitu ya. Aya geus 10 kastro 10 kastro moal mungkin ya 10 kastro. Nah itu kan ku kastrol gitu nanti. Saya mau geus 3 kastrol cenanya beakna ge berarti itu sabaraha puluh tahun gitu nya. Sak kastrol beakna sabaraha tahun tah gitu nya. Itu biasanya ngitungnya seperti itu. Nah, ada yang asri. Nah, yang asri ini adalah yang kontemporer. Nah, yang kontemporer ini hisab-hisabnya itu diambil dari data-data yang kontemporer. Itu. Di Persis pun sekarang sudah punya. Ini bentar. Di Persis sekarang sudah punya hisab yang ininya katode LDI-nya. Jadi sekarang itu dari tahun 2015 lah ya, ketika saya masuk ke Dewan Hisab dan Ruqyah, ini semua hitungan hisab itu sudah diotomatisasi dengan program gitu ya. Jadi sekarang tidak ngitung manual lagi. Jadi kalau zaman dulu itu kan ngitung manual, dan itu pun kalau ngitung misalkan hanya beberapa kota saja. Nah sekarang untuk ngitung ratusan kota, misalkan kalau dalam almanak, ini ada almanak sebelah sini ya. Nah itu almanak. Nah untuk menghitung almanak saja, misalkan itu dihitung se-Indonesia sekitar 500 lokasi. Ya 500 lokasi sekarang tinggal klik aja, klik, tunggu sekitar 1 menit itu keluar se-Indonesia hitungan hilalnya. Nah ini yang sudah dibuat oleh Dewan Hisab dan Ruqyah ya. Ini masuknya kepada hisab hakiki. Nah ini contohnya, ini adalah pergerakan matahari dan bulan hari ini, jam ini, detik ini gitu ya. Ini detik ini, bulan itu ada di mana posisinya, matahari ada di mana posisinya, ketinggian berapa, lalu arahnya di mana gitu ya. Kemudian kecelangannya berapa gitu, itu ada semua di sini. Itu yang otomatis real time ya. Nah, termasuk ini kalau misalkan sekarang mau ngitung awal bulan Hijriah, ini tinggal klik aja seperti ini, dan misalkan kita mau pilih misalkan Ramadan 1447, ini kita hitung sesuai lokasi, bisa sesuai provinsi, bisa se-Indonesia, bisa sebenua Amerika, bisa sedunia. Ini tinggal klik aja. Ini misalkan kita hitung hanya sesuai lokasi saja ini. Nah, ini langsung ini di Madinah ya. Ini saya belum
Ini di Madinah, saya belum ganti. Ini lokasinya bisa dimanapun gitu ya. Ini misalkan di Madinah. Nah ini untuk lokasinya bisa kita ganti. Misalkan di sini lokasinya kita ganti. Nah di Indonesia misalkan ya. Nah misalkan di Indonesia, ini bisa kita pilih di mana gitu ya. Misalkan di Sabang. Jadi ini yang paling PQRS di Sabang misalkan yang paling barat lah ya, Sabang misalkan. Nah, ini Sabang. Nah ini tinggal kita pilih Sabang. Nah ini langsung otomatis dia di Sabang gitu ya. Nih tinggal kita pilih lagi yang tadi. Nah Ramadan 1447 Hijriah tinggal kita hitung saja. Nah nih jadi ini data-data istimanya kapan, matahari terbenamnya kapan, bulan terbenamnya kapan gitu ya. Nah kemudian ketinggiannya berapa. Nah ini kemudian langsung disimpulkan menurut kriteria Imkanur Ru'yat Persis. Ramadan itu jatuh pada hari Kamis 19 Februari 2026. Kemudian menurut Wujudul Hilal juga sama, Kamis 19 Februari 2026 untuk Ramadan yang akan datang. Cuman karena Muhammadiyahnya sudah pindah dari Wujudul Hilal ke Imkanur Ru'yat, tapi Imkanur Ru'yatnya Turki, nanti kita jelaskan. Nah nanti Ramadannya Muhammadiyah itu tanggal 18 Februari. Nah kenapa bisa seperti itu nanti kita jelaskan gitu ya. Jadi kalau masih pakai Wujudul Hilal bareng gitu. Tapi karena sudah pindah ke KHGT yang berbasis Hisab Imkanur Ru'yat, nah maka jadi tanggal 18 Muhammadiyah itu nanti ya. Nah, tuh jadi yang ini mau apapun di sini sudah ada waktu sholat, arah kiblat dan lain sebagainya, termasuk bisa bikin peta ya. Peta dunia misalkan seperti ini. Kita mau ngitung, oh ini nggak kelihatan ya, di sini kepotong. Ini padahal di sini ada, tinggal klik aja di bawahnya, itu langsung menghitung sedunia gitu ya. Jadi mana yang sudah masuk kriteria, mana yang belum. Cuman ini karena ininya resolusinya kecil ya, jadi ininya sepotong nih ya. Jadi kepotong nih. Nah, termasuk di sini mau hitung gerhana ratusan bahkan ribuan tahun ke depan ini sudah bisa, karena ini tidak saya ketik gitu ya. Tidak saya ketik tanggal sekian, tapi ini ngitung gitu ya, langsung ngitung data-datanya secara langsung gitu ya. Ini kalau misalkan mau ini saya perlihatkan contoh lah ya, contoh datanya ini di belakang. Ini contoh yang ini, yang tadi ya, yang kita buat itu. Nah, sudah menggunakan sekitar 38.000 suku koreksi. Nah, jadi yang tadi itu program itu ini sudah menggunakan 38.000 suku koreksian. Nah, satu koreksi itu berapa ya, satu suku koreksi? Nah, satu suku koreksi ini ya. Nah, ini satu suku koreksi itu satu baris ini. Itu satu suku koreksi. Dan kita sudah menggunakan 38.000 suku koreksi. Ini bayangkan saja, ini ada 38.000 baris seperti ini untuk menghitung posisi bulan dan matahari ya. Nah, ini kalau yang ini dalam bahasa Visual Basic, yang ini dalam bahasa Kotlin, karena saya juga bikin yang di Android gitu ya. Jadi kalau Android beda bahasanya. Nah, ini yang Kotlin. Nah, karena suku koreksinya itu sangat banyak, ketika dibandingkan hasilnya dengan hasil hitung NASA ya di Amerika, nah ini ternyata hasilnya bedanya hanya 0 sampai 0,2 detik saja. Jadi bedanya hanya 0 sampai 0,2 detik saja. Ini contohnya ketika misalkan gerhana 9 Maret 2016, ini hasil NASA, ini hasil hisab astronomis Dewan Hisab Ru'yat, ini hasilnya selisihnya hanya 0, sekian gitu ya, atau 0,0 sampai 0,2 gitu ya, bedanya itu sangat sedikit sekali karena suku koreksinya sudah sangat banyak. Nah gitu. Nah itu ya.
Jadi itu yang disebut dengan hisab hakiki asri ya. Yang hakiki asri itu sudah kontemporer, sudah menggunakan data-data hisab yang kontemporer, yang seperti yang tadi bisa dilihat sangat banyak sekali suku-suku koreksinya. Nah, sehingga sangat-sangat akurat ya untuk perhitungan posisi bulan dan matahari. Nah, itu dalam sistem. Jadi mukhtalaf yang pertama dalam metode hisab atau ru'yah. Kemudian yang kedua sistem ya, yang mukhtalaf itu apakah pakai sistem hisab urfi atau hisab hakiki. Nah, yang ini misalkan yang suka beda 1 hari 2 hari gini tuh goa gini di Jabri gini sakit terus berem gini ya, kemudian ya Naziria gitu ya. Nah itu pakai ini hisab urfi ternyata. Jadi mereka itu pakai hisab urfi humasi. Ya ini sama lah, hampir mirip dengan urfi urfi yang ini, cuman nanti mereka itu tidak memasukkan koreksi-koreksi, sehingga kalau terus-terusan pakai itu ratusan tahun yang akan datang, itu tanggal satunya bisa jadi di tengah bulan. Jadi purnama ya, bulannya sudah purnama, ini baru masuk tanggal gitu ya. Ini nanti ngaconya seperti itu karena tidak ada koreksian yang mereka masukkan gitu ya. Nah selanjutnya yang kedua di kriteria. Jadi tadi metode, kemudian sistem, yang beda itu. Nah yang ketiga dalam hisab itu ada perbedaan dalam kriteria penentuan awal bulan. Jadi hisabnya bisa jadi sama. Jadi misalkan ketinggian hilalnya 2 derajat, elongasinya misalkan 8 derajat. Tapi untuk penetapan tanggal satunya bisa jadi berbeda. Kenapa? Karena beda kriterianya walaupun hasil hisabnya sama. Gitu. Yang pertama ada istima qoblal ghurub. Istima qoblal ghurub ini awal bulan menurut hisab akan ditetapkan jatuh apabila istima terjadi sebelum ghurub, sebelum maghrib. Jadi kalau istima terjadi sebelum maghrib, maka otomatis setelah maghribnya itu tanggal 1 gitu. Ya. Nah, apa yang disebut istima? Nah, ini mungkin bisa jadi gambaran. Nah, kelihatan nggak? Ini, nah ini ya. Ini kan ada matahari, di sini ada bumi, di sini ada bulan ya. Ini nggak kelihatan ini. Mana? Nah ini ada matahari, kemudian di sini bulan, di sini bumi. Kemudian ini adalah bulannya kalau kita lihat dari bumi gitu ya, fase-fasenya. Nah, misalkan kita jalankan kembali nih ya. Nah, yang disebut istima itu nanti adalah apabila matahari, kemudian bulan dan bumi berada pada garis bujur yang sama. Itu disebutnya istima. Nah, sehingga nanti yang kita lihat dari bumi ini ya gelap, bulannya nggak ada gitu. Nah, ini kita jalankan. Nah, ini berarti sedang istima. Nah ini istimanya seperti ini matahari, kemudian ini bulan, ini bumi. Nah karena posisi muka bulan atau bulan yang menghadap ke bumi itu adalah yang ini ya, yang di depan ini, sehingga yang dari bumi ini bulannya nggak kelihatan. Ini yang disebut dengan istima atau bulan mati. Itu. Nah kalau istimanya terjadi sebelum maghrib, jadi peristiwa seperti ini terjadi sebelum maghrib. Di kriteria yang pertama itu berarti besoknya itu sudah masuk tanggal 1 atau dari mulai maghrib itu sudah masuk tanggal 1 gitu ya. Nah dulu di Persis digunakan selama berapa coba? 35 tahun. Sejak 1960 ketika Ustadz Abdurrahman membuat almanak yang seperti ini ya, sampai sekarang masih ada almanaknya, cuman kriterianya sudah berubah. Nah itu dulu awal-awal menggunakan istima qoblal ghurub selama 35 tahun. Lama ya. Jadi Ustadz Abdurrahman, kemudian dilanjutkan oleh Ustadz Ghazali. Nah Ustadz Ghazali kemudian nanti setelah memakai istima qoblal ghurub beberapa lama, kemudian ganti kriteria menjadi wujudul hilal. Nah di Persis dulu
Istimewa qoblal ghurub pernah dipakai 35 tahun, kemudian yang selanjutnya wujudul hilal. Nah, di wujudul hilal ini awal bulan akan dinyatakan masuk bila istimewa yang tadi itu istimewa terjadi sebelum maghrib. Kemudian ada tambahan satu lagi, ketika maghrib bulannya positif di atas ufuk. Nah, gitu aja syaratnya hanya dua gitu ya. Jadi syaratnya hanya dua lah secara intinya. Nah, jadi hilalnya ada di atas ufuk. Kenapa? Karena ternyata ketika istimewa terjadi sebelum maghrib, hilalnya itu bisa berada di bawah. Ketika maghribnya itu bisa juga berada di atas. Nah, sehingga dikoreksi dengan kriteria wujudul hilal, bulannya harus positif di atas ufuk. Nah, baru masuk tanggal itu waktu itu. Nah, wujudul hilal ini dipakai di Persis selama 5 tahun. Nah, 5 tahun. Nah, baru setelah wujudul hilal, kemudian Persis beralih kepada imkanur ru'yat. Jadi imkanur ru'yat itu sebenarnya masuk kriteria hisab juga. Jadi bukan kriteria ru'yat gitu ya. Jadi ini kriteria hisab juga. Cuman bedanya apa? Bedanya kalau wujudul hilal misalkan istimewa terjadi sebelum maghrib, kemudian yang kedua ketika maghrib bulannya positif di atas ufuk. Nah, itu ya. Ditambah satu lagi syaratnya di imkanur ru'yat. Nah, ketika bulannya positif di atas ufuk, nah harus dipastikan juga cahaya sabit hilalnya sudah bisa dilihat. Nah, inilah tambahan dari imkanur ru'yat. Gitu. Jadi kalau dulu hanya menghitung posisi, sekarang di imkanur ru'yat dihitung juga cahaya sabit bulannya itu sudah bisa dilihat atau belum. Nah, bisa dilihat atau belumnya ini nanti tergantung kriteria visibilitas hilal disebutnya ya. Ada yang menggunakan 2 derajat zaman dulu itu. Katanya 2 derajat hilal itu sudah bisa dilihat sabitnya. Tapi ternyata tidak terbukti. Kemudian lanjut ke yang ini kriteria Mabim ya. Mabim itu adalah Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura. Jadi ini adalah kriteria kesepakatan 4 menteri agama gitu ya. Ada Menteri Agama Brunei, Indonesia, Malaysia dan Singapura ya. Nah, dulu hilal itu cahaya sabitnya bisa dilihat kalau tingginya 2 derajat, elongasinya sudut pisah ya. Elongasi itu yang tadi ini sudut pisah ketika sudah istimewa kan geser lagi ya bulannya ya. Nah, ketika bulan itu geser kan ada sudut. Nah, sudut itulah yang disebut dengan elongasi. Nah, elongasinya 3 derajat dan atau umur bulannya 8 jam. Ini juga pernah dipakai oleh Persis. Yang ini pernah dipakai oleh Persis waktu itu. Nah, sebelum tahun 2012 itu berpindah kepada yang disebut dengan kriteria 8 zaman itu ya. Kriteria 8 tinggi 4 derajat, kemudian elongasi 6,4. Nah, di Persis sudah dipakai dari tahun 2012. Nah, baru pemerintah memakai kriteria itu setelah di tahun 2023. Jadi Persis mah udah dari tahun 2012 pakai itu, pemerintah baru pakai tahun 2023 gitu ya. Jadi Persis sebenarnya udah lebih dulu pakai kriteria itu. Cuman disesuaikan saja, tingginya 3 derajat, elongasinya 6,4. Yang asalnya beda tinggi dan tinggi kan nanti beda acuan saja. Tapi kalau dipindahkan beda tinggi ke tinggi itu 3 derajat. Jadi sama gitu ya. Nah, atau yang ini imkanur ru'yat itu adalah imkanur ru'yat Turki. Nah, jadi awal bulan akan dinyatakan masuk menurut kriteria imkanur ru'yat Turki itu kalau tingginya 5 derajat, elongasinya 8 derajat, baru masuk tanggal. Nah, cuma nanti ada perbedaan nanti di wilayah keberlakuan gitu ya, nanti kita akan bahas. Nah, itu di kriteria. Jadi kriteria hisab itu banyak, kriteria awal bulan ya. Dalam hisab itu banyak, ada istimewa qoblal ghurub, ada wujudul hilal, ada imkanur ru'yat juga macam-macam. Nah, kalau Persis di mana posisinya gitu kan? Nah, Persis itu posisinya di sini. Metodenya pakai metode hisab. Kemudian sistemnya memakai sistem hakiki, tadqiqi dan asri.
kemudian kriterianya pakai kriteria imkanur ru'yat, yang sekarang yang dipakai adalah kriteria imkanur ru'yat mahdims ya. Nah, itu. Jadi persis itu di situ. Jadi persis itu bukan di ru'yat. Kalau ru'yat itu NU. Ya, kalau persis itu di hisab. Nah, hisabnya adalah hisab imkanur ru'yat. Jadi hisab imkanur ru'yat itu hisab yang mempertimbangkan cahaya sabit hilalnya secara hisab sudah bisa dilihat atau belum, gitu ya. Jadi dihitung itu cahayanya itu bisa dilihat atau belum tuh cahayanya. Kalau wujud hilal nggak ngitung itu, wujud hilal hanya posisi saja. Nah, selanjutnya yang berbeda ini adalah daerah keberlakuan atau wilayah keberlakuan. Jadi ketika secara ru'yat misalkan ada yang sudah melihat hilal ada yang sudah melihat hilal. Nah, nanti daerah keberlakuannya apakah lokal atau global? Gitu. Apakah hanya untuk wilayah yang melihat saja atau untuk sedunia? Gitu. Itu perbedaannya ada di situ. Kemudian begitupun hisab. Ketika misalkan secara hisab di satu lokasi ada yang sudah memenuhi misalkan imkanur ru'yat Turki, di seluruh dunia misalkan ada yang sudah memenuhi. Apakah berlaku untuk lokal misalkan di sana saja di lokasi yang sudah secara hisab sudah masuk kriteria, atau berlaku secara global sedunia? Nah, ini yang jadi perbedaan dalam ilmu falak itu atau dalam ilmu hisab terkait dengan awal bulan Hijriah. Jadi ada daerah keberlakuan begitu ya. Ada perbedaan dalam paham daerah keberlakuan apakah lokal atau global. Baik itu nanti yang pengguna ru'yat atau pengguna hisab. Nah, selanjutnya ini kita tadi kembali lagi yang tadi ya. Setelah kita memahami peta perbedaan atau yang mukhtalaf dalam penetapan awal bulan Hijriah, maka terkait kalender Hijriah global yang sedang kita bicarakan, maka masalah ini berkaitan dengan wilayah hasil berkaitan dengan wilayah keberlakuan hasil ru'yat bagi yang berpaham ru'yat atau wilayah keberlakuan hasil hisab bagi yang berpaham hisab. Jadi ini hanya masalah keberlakuan, gitu aja. Ini intinya di situ. Dan ternyata ikhtilaf terkait wilayah keberlakuan hasil ru'yat atau hasil hisab ini bukanlah hal yang baru dalam fikih Islam. Itu yang harus dicatat. Jadi perbedaan atau ikhtilaf keberlakuan wilayah gitu ya yang tadi itu bukanlah hal yang baru dalam fikih Islam. Sejak dulu ini dalam fikih Islam terdapat dua pendapat terkait wilayah keberlakuan ini. Di antaranya yang pertama ada yang ikhtilaful matoli. Jadi kalau kita baca fikih Islam ini akan terbagi menjadi dua, ada ikhtilaful matoli, ada yang ittihadul matoli. Jadi ada yang berpendapat ikhtilaful matoli. Nah, ikhtilaful matoli itu dalam pandangan pendapat ini dunia itu terbagi menjadi beberapa matla. Gitu ya, dunia itu terbagi menjadi beberapa matla. Nah, dengan demikian bila hilal terlihat atau secara hisab hilal sudah bisa dilihat di satu tempat, maka awal bulan hanya berlaku bagi tempat yang melihatnya dan tempat-tempat yang sematla dan tidak berlaku seluruh dunia. Ini jadi zaman dulu sudah ada pendapat seperti ini gitu. Para ulama dulu sudah ada. Nah, kemudian yang kedua ada yang ittihadul matoli. Jadi dalam fikih ada pendapat yang kedua. Dalam pandangan pendapat ini seluruh tempat di dunia ini dianggap satu matla. Jadi sedunia ini dianggap satu matla. Dengan demikian bila hilal terlihat di satu tempat atau di satu tempat di dunia, maka awal bulan berlaku untuk seluruh tempat di dunia. Nah, ini pendapat ikhtilaful matoli dan ittihadul matoli ini sudah ada sejak zaman dulu, sehingga bukan masalah baru gitu ya. Ini bukan masalah baru. Jadi KHGT pun nanti bukan masalah baru kalau misalkan dilihat dari sini gitu. Nah, sebab itulah nanti Dewan Hizbah itu atau Dewan Hizbah ya ketika memutuskan dalam sidangnya gitu ya, dalam sidangnya karena intinya adalah ikhtilaful matoli atau ittihadul matoli, ini
tidak terlalu lama gitu ya pembahasannya itu. Cukup memutuskan apakah Persis itu berpendapat ikhtilaful matoli atau ittihadul matoli gitu ya. Jadi tidak panjang, ini saja intinya yang dibahas. KHGT itu adalah apa ya disebutnya, hanya teknik saja gitu ya, hanya sistem saja gitu ya, yang itu mah hanya teknis lah, sifatnya teknis. Jadi KHGT itu sifatnya adalah teknis. Yang penting harus diputuskan dulu ikhtilaful matoli atau ittihadul matoli. Nah, ternyata dalam diskursus ilmu falak hari ini untuk macam-macam kalender hijriah global itu sangat banyak sekali ya, diantaranya dan ternyata yang kalender hijriah global ini tidak hanya mengacu kepada yang ittihadul matoli gitu ya, bukan hanya yang global saja, tetapi ada juga yang mengacu kepada yang ikhtilaful matoli atau yang lokal. Nah, yang pertama misalkan ada yang kalender hijriah global tunggal, ini menganggap sedunia itu satu matlah, ini ada. Kemudian ada yang kalender hijriah global bizonal. Jadi dunia ini dibagi menjadi dua matlah. Ada matlah timur, ada matlah barat. Gitu. Ada juga ini pendapat dari siapa itu? Abdul Razik ya, Abdul Razik. Kemudian ada juga kalender hijriah global trizonal. Jadi dunia ini dibagi menjadi tiga wilayah gitu ya, tiga wilayah. Ada wilayah timur, ada wilayah tengah, ada wilayah barat. Nah, kemudian ada kalender hijriah global quadronal. Ini dunia dibagi menjadi 4 gitu. Ada yang 1, 2, 3, 4 nanti ditentukan sesuai dengan kriterianya gitu ya. Nah, ini sama-sama ini disebutnya kalender hijriah global, tapi prinsipnya beda gitu. Yang prinsip kalender hijriah global ini prinsipnya adalah prinsip ittihadul matoli. Jadi seluruh dunia dianggap satu matlah. Ya, sehingga satu lokasi sudah memenuhi maka berlaku untuk wilayah-wilayah lain di seluruh dunia. Sementara kalender hijriah global bizonal, trizonal, dan quadronal ini berprinsip kepada prinsip ikhtilaful matoli. Jadi tidak hanya KHGT saja sebenarnya untuk kalender global itu, ada macam-macam kalender yang lain yang ternyata prinsipnya yang berbeda. Jadi ada prinsip yang berbeda. Nah, lalu bagaimana dengan pendapat Dewan Hisbah Persis gitu ya? Apakah cenderung kepada yang ittihadul matoli atau cenderung kepada yang ikhtilaful matoli? Nah, pada sidang Dewan Hisbah di PPI 36 Pleret di Purwakarta 2 sampai 3 Juli 2024, Dewan Hisbah lebih cenderung menguatkan pendapat ikhtilaful matoli ternyata. Jadi intinya saja tuh yang itu. Yang sudah inti. Ternyata Dewan Hisbah itu cenderung kepada pendapat ikhtilaful matoli. Nah, salah satu alasannya adalah hadis Quraib. Ini mungkin sudah terkenal ya hadis Quraib ini. Nah, dalam hadis Quraib itu dijelaskan bahwa pernah terjadi perbedaan awal saum antara Syam dan Madinah. Ya. Orang-orang Syam, Muawiyah dan lain-lain dan sahabat-sahabat yang lain yang berada di Syam melakukan saum pada hari Jumat karena mereka melihat hilal pada malam Jumat. Jadi di Syam mereka melihat hilal pada malam Jumat, berarti saumnya adalah pada hari Jumat. Nah, gitu. Sedangkan orang-orang Madinah, Ibnu Abbas dan sahabat-sahabat lainnya yang berada di Madinah, saumnya pada hari Sabtu. Gitu, pada hari Sabtu. Karena apa? Karena mereka orang-orang Madinah itu melihat hilalnya pada malam Sabtu. Jadi di Madinah hilal itu baru terlihat pada malam Sabtu, sehingga mereka saumnya itu pada hari Sabtu. Nah, ketika Quraib ya pulang ke Madinah, itu kan hanya kunjungan saja Quraib ini, kemudian pulang ke Madinah. Nah, ketika di Madinah ini ditanya oleh Ibnu Abbas, kamu di sana di Syam itu saumnya hari apa? Katanya hari Jumat, karena kita melihat hilalnya malam Jumat, dan Muawiyah pun saum pada hari itu. Nah, Muawiyah waktu itu masih menjabat sebagai gubernur Syam, jadi bukan sebagai khalifah, ya sebagai khalifah bukan. Nah,
Ketika Quraib itu menjawab seperti itu, lalu Ibnu Abbas itu mengatakan, kami di Madinah saumnya hari Sabtu karena melihat hilalnya malam Sabtu, gitu kan. Nah, lalu Quraib itu bertanya, kenapa tidak cukup bagimu untuk mengikuti hasil ru'yat Muawiyah dan puasanya? Nah, oleh Ibnu Abbas secara tegas dijawab, tidak. Sebab beginilah Rasulullah memerintahkan kepada kami, yaitu sumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yati, saum ketika melihat hilal dan berbuka ketika melihat hilal. Karena melihat orang Madinah melihatnya malam Sabtu ya, Sabtu. Karena yang di Syam atau Damaskus itu melihatnya malam Jumat ya, hari Jumat. Itu sudah sesuai dengan perintah Rasul, sumu li ru'yatihi wa afiru li ru'yatihi, gitu. Nah, dari hadis ini Dewan Hizbah ini mengambil kesimpulan bahwa seluruh dunia itu tidak dianggap satu matla. Buktinya ini ada perbedaan saum antara orang Madinah dengan orang Syam. Artinya matlanya atau terbit hilalnya berbeda antara Syam dan Madinah, gitu. Sehingga di sini mendukung kepada ikhtilaful matholi, di antaranya karena ada hadis ini. Hadisnya panjang. Ini diantaranya yang pendeknya gitu ya, saya kutip seperti ini hadis Quraibnya. Ada hadis yang versi panjangnya juga. Nah, seperti ini hadisnya. Nah, ini kalau misalkan kita lihat ini ya yang tadi kasus di hadis Quraib itu, ini di Madinah Sabtu saumnya, kemudian di Syria atau di Damaskus ya di Syam ini saumnya hari Jumat. Padahal coba kita lihat yang lebih timur itu yang mana? Madinah atau Damaskus atau Syam? Yang lebih timur. Yang lebih timur kan Madinah. Nah, yang ini lebih barat kan ya. Tapi kenapa yang Madinah ini lebih lambat melihat hilalnya? Gitu. Yang ini lebih cepat melihat hilalnya. Nah, ini seringkali ada yang bertanya seperti itu gitu ya. Kenapa ini katanya Madinah padahal lebih timur gitu kan? Nah, ini kenapa bisa melihatnya lebih lambat? Harusnya kan misalkan ini lebih cepat melihat hilal karena lebih timur. Nah, ini dianggapnya hilal itu seperti matahari gitu ya. Padahal kan tidak hilal itu. Jadi hilal itu bisa dilihat oleh yang timur dulu atau oleh orang yang barat dulu. Bisa jadi seperti itu. Misalkan bisa jadi orang Indonesia melihat lebih dulu atau orang Arab melihat lebih dulu, itu bisa jadi seperti itu kalau hilal. Jadi tidak selalu dilihat dari timur dulu gitu. Nah, makanya nanti ada peta ya, ada peta yang akan memperlihatkan daerah mana yang pertama bisa melihat hilal. Gitu. Itu bisa dihisab, bisa dihitung sekarang itu. Nah, lalu kenapa di kejadian ini, di fenomena ini, Madinah itu lebih lambat ya ketimbang Syria? Harusnya kan menurut teori misalkan atau misalkan menurut kita itu kan harusnya Madinah dulu baru Syria gitu kan ya. Nah, ternyata ini bisa dilihat dari data-data astronomis. Ini yang pertama nih ya. Jadi kejadian itu menurut kajian saya pribadi ya dan kawan-kawan, ini dulu sempat saya menulis melacak tarikh mutun hadis Quraib ya berdasarkan kajian historis astronomis. Jadi ini saya cari gitu ya historisnya itu di mana atau di tahun keberapa ya. Baik menurut wafat dan lahirnya orang-orang yang terlibat dalam hadis tersebut atau dengan hisab ya, dengan perhitungan astronomis yang paling memungkinkan ini di tahun berapa. Ini menurut saya dan kawan-kawan gitu, ini terjadi pada 29 Hijriah. Itu 29 Hijriah atau 650 Masehi ya. Dan ternyata ketika dicek ya data-data hilalnya, ternyata memang Damaskus ini walaupun lebih barat begitu ya, tapi lebih mungkin untuk bisa melihat. Kenapa? Karena yang pertama di Damaskus itu ketika maghrib tinggi hilalnya sudah 3 derajat. Elongasinya sudah 5 derajat dan umur bulannya sudah 6 jam dari istima. Sementara Madinah tinggi hilalnya 2 derajat, elongasinya 5 derajat dan umur bulannya baru 5 jam dari istima. Nah, sehingga secara astronomis memang Damaskus ini lebih memungkinkan bisa melihat hilal lebih
awal daripada Madinah walaupun posisinya berbeda gitu ya, atau letak timur dan baratnya berbeda. Tapi kenyataannya ya memang seperti itu secara perhitungan astronomi. Nah, ini data atau petanya ya di tahun Ramadan 29 Hijriah, ini peta-petanya. Ini tinggi 0 berarti di Indonesia mah minus ya. Kemudian di sini di daerah Saudi ini sudah 2 derajat, sekitar 2 derajatan. Kemudian di Syria ini sudah 3 derajat. Gitu ya. Jadi dengan peta seperti ini sudah gampang melihatnya. Gitu. Ini di Indonesia mah minus, berarti di Indonesia waktu itu berarti saumnya itu ini Kamis, Jumat, dan Sabtu sama dengan Madinah gitu ya. Nah, Damaskus Jumat gitu. Nah, sekarang bagaimana dengan KHGT yang sekarang diusung oleh saudara kita Muhammadiyah? Nah, ternyata kalender Hijriah Global Tunggal atau KHGT ini merujuk pada keputusan konferensi Turki atau Muktamar Turki tahun 2016. Nah, dan KHGT ini ternyata dibangun atas prinsip Ittihadul Matoli. Nah, ini kan yang tadi Dewan Hizbah itu cenderung kepada Ikhtilaful Matoli, sementara KHGT ini memakai prinsip Ittihadul Matoli. Gitu ya. Nah, sebagai bukti, ini mari kita lihat syarat-syarat penetapan awal bulan Hijriah dalam KHGT ini teknisnya ya. Setelah ditetapkan KHGT itu menggunakan prinsip Ittihadul Matoli, jadi sedunia itu adalah satu matla. Nah, ini kemudian diatur teknisnya seperti apa. Yang pertama, seluruh kawasan dunia dipandang sebagai satu kesatuan. Nah, gitu ya. Jadi seluruh dunia itu dipandang satu kesatuan, sehingga bulan baru dimulai pada hari yang sama di seluruh kawasan dunia. Kemudian yang kedua, awal bulan baru dimulai apabila terjadi imkanul ru'yat. Nah, ini kan jadi sekarang itu Muhammadiyah sudah pindah dari wujudul hilal ke imkanu ru'yat gitu ya. Jadi KHGT itu apa? Nah, KHGT itu ya sekarang menggunakan imkanu ru'yat gitu. Jadi yang tadi itu berbasis hisab hakiki, itu saya tidak paham itu bahasa itu yang tadi di materi gitu ya. Nah, ini harusnya berbasis hisab dengan imkanur ru'yat gitu ya, dengan kriteria imkanur ru'yat Turki gitu. Nah, di belahan bumi manapun sebelum pukul 12 malam. Jadi kalau ada satu lokasi yang sudah memenuhi kriteria imkanur ru'yat Turki, tinggi 5 derajat, elongasi 8 derajat sebelum jam 24 atau jam 12 malam. Nah, maka awal bulan masuk gitu. Dan itu diberlakukan nanti seluruh dunia dari timur New Zealand sampai ke barat gitu ya, ke benua Amerika, ke Hawaii dan sebagainya gitu ya. Itu masuk tanggal baru. Nah, kemudian yang kedua, kalau misalkan tidak terpenuhi sebelum jam 12, bisa tetap ditetapkan tanggal satunya jatuh apabila yang pertama kriteria imkanur ru'yatnya terpenuhi dan terjadi konjungsi sebelum fajar New Zealand. Jadi harus dicek dulu kalau imkanur ru'yatnya terjadi setelah jam 24, itu harus dicek dulu di New Zealand. Di New Zealand itu apakah istimanya terjadi sebelum fajar atau setelah fajar. Nah, kalau sebelum fajar maka masuk tanggal. Kalau setelah fajar maka tidak masuk tanggal. Jadi itu ada opsi ya. Jadi yang pertama, kalau sebelum jam 12 mah terpenuhi langsung masuk tanggal. Kalau setelah jam 12 terpenuhinya maka harus dicek dulu di New Zealand itu konjungsi atau istimanya terjadi sebelum fajar atau setelah fajar. Nah, ini supaya apa nih? Supaya minimal dari timur ke barat itu semuanya sudah terjadi istima. Jadi walaupun tidak semuanya imkanur ru'yat, tapi minimal awal atau bulannya sudah berakhir gitu. Awal bulan yang lalunya sudah berakhir. Jadi disyaratkanlah istima sebelum fajar di New Zealand. Nah, itu ya. Kemudian imkanur ru'yat menjangkau daratan benua Amerika. Nah, supaya lebih paham, ini saya perlihatkan petanya.
Nah, ini peta yang dibuat oleh hisab astronomis yang tadi. Jadi ini satu sedunia seperti ini. Ini tinggal klik aja. Ini nanti bisa menggambar peta seperti ini. Nah, di peta yang ini misalkan kita ambil contoh Ramadan 1447 Hijriah. Itu ya. Coba di sini ada garis tinggi 0. Ya, jadi artinya bagi wilayah-wilayah di sebelah timur garis 0 ini, maka saat maghrib bulannya itu minus di bawah ufuk, termasuk Indonesia minus gitu ya. Jadi karena dia ada di sebelah timur, Indonesia ada di sebelah timur titik 0 ini atau garis 0, maka di Indonesia itu minus semuanya. Itu minus di Indonesia. Nah, walaupun nanti di Indonesia minus semuanya, jadi tidak ada yang berhasil, tidak akan ada yang berhasil melihat hilal, dan secara hisab juga minus semuanya di Indonesia. Tapi lihat di sebelah sini, ini yang merah ini adalah Imkanur Ru'yat Turki. Ini kurva Imkanur Ru'yat Turki ternyata sudah menyentuh benua atau ini Alaska ya. Ini sudah menyentuh wilayah Alaska di benua Amerika. Jadi walaupun di Indonesia minus, tapi di Alaska sana Imkanur Ru'yatnya sudah terpenuhi, tingginya 5 derajat, elongasi 8 derajat. Nah, maka dari ujung sini, dari ujung timur sampai ke ujung barat itu dinyatakan masuk awal bulan baru pada besoknya, yaitu tanggal 18 Februari. Ini lebih ekstrim daripada wujudul hilal. Kalau wujudul hilal ini pasti diputuskannya tanggal 19. Tapi karena sudah menggunakan ini karena sudah menggunakan KHGT yang berbasis hisab Imkanur Ru'yat Turki, nah maka masuk tanggal gitu ya, masuk tanggalnya tanggal 18. Di Indonesia minus semua, tapi di Alaska sudah masuk kriteria, akhirnya masuk semua sedunia gitu ya. Itu yang disebut dengan KHGT itu seperti itu teknisnya. Nah, ini kita lihat untuk yang di Indonesia, bisa kita lihat ini juga sama, peta-peta ini dibuat dengan hisab astronomis yang tadi. Ini di Indonesia dari minus, misalkan di sebelah sini minus 2,2 sampai yang paling besar itu minus 0,8an lah ya, sekitar itu. Jadi di Indonesia minus semua, nggak akan ada yang berhasil melihat hilal pada tanggal 17 Februari ya, Selasa malam Rabu itu tidak akan ada yang melihat. Contohnya ini saya perlihatkan di Sabang. Ini Sabang kan yang paling barat ya. Ini coba kita perlihatkan, ini bulannya, ini mataharinya. Ini kita perlihatkan contohnya ini. Nah, ini bulannya, kemudian ini mataharinya. Nah, ketika matahari terbenam gitu ya di Sabang nih. Nah, ketika matahari terbenam, hilalnya atau bulannya sudah duluan terbenam. Itu artinya seluruh Indonesia ini tidak akan ada yang bisa melihat hilal. Tapi menurut KHGT biarin aja gitu ya. Biarin aja di Indonesia minus semua, tapi di Alaska sudah masuk. Gitu ya, di Alaska sudah tingginya 5 derajat, elongasinya 8 derajat. Gitu. Itu konsep dari KHGT itu seperti itu. Ya. Itu contohnya. Nah, ini hisab astronomis itu tadi sudah saya perlihatkan. Nah, ini tadi sudah saya perlihatkan. Nah, maka, ini karena tadi itu Dewan Hisbah itu lebih cenderung kepada prinsip ikhtilaful matoli ketimbang kepada ittihadul matoli. Nah, maka Dewan Hisbah itu kemudian mengistinbat, menetapkan bahwa prinsip ikhtilaful matoli sebagai dasar kalender Hijriah itu sudah sesuai syar'i dan sain gitu ya. Karena memang secara syar'i
tadi ada dalilnya hadis Quraib itu. Kemudian secara sains memang hilal itu tidak akan bareng bisa dilihat oleh seluruh dunia. Ini ada daerah yang bisa melihat hilal, ada daerah yang tidak bisa melihat hilal. Secara sains memang seperti itu. Nah, maka diputuskanlah oleh Dewan Hisbah bahwa menetapkan ikhtilaful matoli sebagai dasar kalender Hijriah itu sudah sesuai dengan syar'i dan sains. Kemudian yang kedua, Dewan Hisbah juga mengistinbat bahwa menetapkan kalender Hijriah berdasarkan KHGT yang prinsipnya memakai prinsip ittihadul matoli ini tidak sesuai syar'i dan sains gitu. Karena yaitu ada hadis Quraib yang tidak dipakai gitu ya secara syar'inya. Kemudian secara sainsnya ini hilal itu tidak bisa serentak dilihat oleh seluruh dunia. Itu pasti di satu tanggal itu ada yang bisa melihat hilal, ada yang tidak bisa melihat hilal. Jadi tidak bisa semuanya melihat hilal. Sementara masuknya awal bulan secara syar'i adalah dengan keterlihatan hilal. Artinya tidak bisa semuanya disamaratakan menjadi melihat hilal semuanya begitu. Kemudian yang ketiga, menguatkan keputusan bersama Dewan Hisab dan Ru'yat pada tanggal 8 Jumadil Ula ya tentang kriteria imkanur ru'yat Persis. Jadi Persis tetap tidak merubah kriterianya menjadi kriteria misalkan KHGT yang berprinsip imkanur ru'yat Turki. Jadi tetap menggunakan kriteria imkanur ru'yat Persis, yaitu tinggi 3 derajat, elongasi 6,4 derajat, dan itu berlakunya secara lokal regional saja, tidak secara global. Gitu. Jadi itu kesimpulannya untuk kajian yang sekarang terkait dengan kalender Hijriah global. Nah, mudah-mudahan lah terbayang gitu ya apa itu KHGT, bagaimana sistemnya ya. Lalu kenapa Persis tidak mengambil KHGT gitu ya, tapi tetap dalam kriteria imkanur ru'yat Persis yang sekarang. Nah, itu tadi sudah saya paparkan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan untuk hari ini. Ada sesi tanya jawab tidak ya? Ada? Ya, ini sudah jam 9 atas perintah. Ya, sudah jam 9:05. Biasanya berakhir jam berapa? Jam 9. Nah, lebih 5 menit lah. Nah, ini kalau ada pertanyaan silakan, tapi kalau sudah jelas ya saya nanti tutup saja gitu ya kajian ini ya. Oh iya, ini untuk yang Idul Adha biasanya ya. Kalau Idul Fitri biasanya lokal. Tapi Idul Adha ini kan biasanya ada yang merujuk ke Mekah, gitu ya. Kenapa? Karena katanya harus bertepatan dengan wukuf di Arafah kan ya. Saumnya kan harus bertepatan dengan wukuf di Arafah. Namanya juga saum Arafah. Hanya cina saum Arafah tapi wukuf encan, gitu ya. Nah itu ada yang berpendapat seperti itu. Ternyata prinsipnya tetap sama untuk Zulhijjah pun. Ini kalau kita baca hadisnya, ada kan hadis yang menyatakan untuk Zulhijjah itu tetap sama menggunakan kriteria yang itu. Jadi menggunakan keterlihatan hilal, gitu ya. Jadi hadisnya itu yang nyambung dengan yang potong kuku itu ya. Jadi barang siapa yang melihat hilal Zulhijjah gitu ya, maka janganlah memakai atau memotong kuku kemudian rambutnya. Nah disitu kan barang siapa yang melihat hilal Zulhijjah, tetap saja prinsipnya melihat hilal. Nah lalu bagaimana kaitannya dengan wukuf di Arafah? Ternyata saum Arafah itu sudah disyariatkan sebelum adanya wukuf di Arafah. Artinya nggak ada kaitan. Jadi saum Arafah itu sudah ada. Jadi saum di tanggal 9 Zulhijjah itu sudah ada sebelum ada wukuf di Arafah, sebelum ada kewajiban haji gitu ya. Jadi ini di tahun kedua gitu ya kalau nggak salah. Tahun keberapa? Saya lupa lagi tuh. Pokoknya ini saumnya itu sudah dilakukan oleh Nabi padahal wukufnya belum ada gitu ya, karena belum ada kewajiban haji gitu ya. Jadi ini tidak ada kaitannya sebenarnya. Jadi walaupun misalkan di Indonesia
tanggal 9 beda dengan Arab Saudi, itu bisa jadi seperti itu kalau misalkan Indonesianya misalkan lebih lambat melihat hilalnya ketimbang Saudi Arabia. Itu jadi bisa Saudi dulu baru Indonesia. Nah, itu ya. Nah, ini kalau misalkan untuk yang seperti itu, ini juga di sini ya. Ini sudah saya hitung atau sudah saya terapkan di sini ada perbandingan tanggal. Jadi kalau mau tahu tahun besok itu sama atau beda dengan misalkan dengan KHGT dengan Muhammadiyah, atau misalkan dengan wujudul hilal yang dulu dipakai oleh Muhammadiyah, atau dengan kriteria Umul Qura Saudi. Ini kita bisa pakai ini. Ini kita bisa hitung misalkan 100 tahun gitu ya, 1000 tahun itu bisa. Ini misalkan dari 1447 kita mau hitung sampai 14 berapa ya? 14 misalkan, kalau 49 terlalu sedikit, misalkan ini sampai 50. Nah, misalkan 50 saja. Ini langsung kita hitung. Ini kemudian dia akan memunculkan perbandingan tanggal seperti ini. Dan ini bisa kita lakukan ratusan tahun juga bisa. Ini kita tinggal masukkan saja 1447 sekarang sampai tahun berapa kita mau tahu perbedaan dan persamaannya. Ini kita tinggal masukkan saja misalkan 80 misalkan ya. Nah, atau misalkan 1500 Hijriah. Nah, ini kita tinggal klik hitung aja, dia akan menghitung selama berapa ini? 100 lebih ya. Nah, ini langsung hitung segitu. Ya. Nah, cuman nanti kalau untuk yang panjang atau lama gitu ya, atau yang durasinya lama ya, ininya atau perhitungannya lumayan ya, cuman tidak akan nyampe 10 menit, paling juga semenit 2 menit gitu ya, itu beres. Cuman itu sudah ratusan tahun gitu kita sudah bisa seperti itu. Ya, jadi sekarang sudah enak ya. Jadi sebenarnya untuk waktu sholat pun bisa ngitung sendiri di lokasi langsung di sini. Ya, jadi kita bisa ngitung waktu sholat, bisa ngitung arah kiblat gitu ya, dengan pakai aplikasi hisab astronomis yang dibuat oleh Dewan Hisab dan Ruyat ini gitu ya. Nah, jadi seperti ini. Ya, yang tadi misalkan apakah nanti akan beda dengan Umul Qura dengan Saudi atau tidak, ini bisa kita lihat ya di sebelah sini. Nah, misalkan ini Zulhijjah ya di sini 2026, 2027 nih. 2027 ini Zulhijjahnya ini akan berbeda ya. Tuh lihat ini. Oh, ini nggak bisa digeser ya. Ini geser bukan? Nah, ini 2000, ini kan Zulhijjah. Nih, ini 2026, ini 2027. Nah, ini akan terjadi perbedaan antara Indonesia dan Umul Qura Saudi ya. Jadi kalau Indonesia tanggal 1 Zulhijjahnya tanggal 8, kemudian kalau Saudi tanggal 1-nya tanggal 7 Mei. Ini kan ada beda berarti. Jadi Saudi dulu baru Indonesia. Ini kita bisa lihat dari petanya sebenarnya. Cuman tadi petanya kepotong ya. Petanya kepotong jadi nggak bisa ini klik ini tombolnya gitu ya. Klik tombolnya nggak bisa. Nah, jadi itulah. Jadi sekarang silakan ini bisa di-download gratis ya. Itu bisa di-download di persis.org.id ya. Itu ada, ketik saja link hisab astronomis, itu nanti akan muncul link hisab astronomisnya. Nanti silakan di-download dan dipakai di laptopnya gitu ya. Ini sudah lengkap sekali gitu ya. Iya. Ini sudah lengkap sekali semua hitungan-hitungan hisab penanggalan waktu sholat arah kiblat termasuk gerhana, peta-peta gerhana lewat kemana saja itu sudah ada di sini ya. Iya, ya. Sehubungan dengan terjadi matahari yang jauh sekarang kan. Oh ya, ya. Itu bertanda menjilah ya. Ya. Rotasi itu berubah setiap panen. Oh ya. Kalau itu hubungannya itu dengan perhitungan. Ya.
Itu sudah dihitung sebetulnya. Semua orbit-orbit itu kan yang tadi suku-suku koreksi itu dia menghitung orbit. Jadi orbit matahari itu, jadi kan kita itu bumi ya, bumi itu kadang dekat, kadang jauh gitu ya dari matahari. Jadi ada aphelion, ada perihelion. Jadi memang sudah seperti itu. Jadi itu bukan hal yang baru dan itu sudah bisa diperkirakan dan sudah bisa dihitung gitu. Bukan bergeser kan? Bukan. Nah, kalau yang kemarin yang di WA itu bukan bergeser, memang ini. Jadi kan kalau bulat ya, ini kan orbit ya. Orbit bumi mengelilingi matahari itu ternyata tidak bulat sempurna, tapi elips ya disebutnya. Dan mataharinya bukan ada di tengah, tapi di salah satu titik apinya. Jadi misalkan di sebelah sini. Nah, artinya